Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai atau kita akan berdiskusi mengenai menulis kreatif. Di sini telah disusun oleh saya sendiri, Silvianti Andiansa dengan NIM 192101000 dari Siliwangi. Pembahasan kali ini adalah untuk memenuhi tugas UTS pembelajaran keterampilan menulis yang diampu oleh Mimin Sahmimin MPD. Untuk mengefektifkan waktu, kita akan langsung saja pada diskusi kali ini. Di sini saya telah merangkumkan beberapa trik menulis kreatif. Sebelumnya, kita samakan dulu persepsi kita bahwa menulis adalah suatu kegiatan yang menuangkan pikiran atau perasaan dengan menggunakan aksara. Nah, di sini maksudnya adalah sesuatu hal atau sesuatu kegiatan yang menuangkan pikiran, di sini bisa dijadikan menjadi menulis kreatif karena apapun itu bisa dibuat secara atau ditulis secara kreatif. Sehingga menulis kreatif adalah tulisan yang di dalamnya memiliki pengetahuan yang dapat meyakinkan untuk pembacanya. Apa saja sih trik dalam menulis kreatif? Di sini ada 3 yang telah Silvi susun atau Silvi tuliskan. Di sini ada yang pertama, kata sama dengan senjata. Nah, kata adalah sama dengan senjata, maksudnya apa sih? Kayak gitu. Kan dalam sebuah tulisan pasti adanya kata, gitu kan ya. Nah, kata ini adalah suatu senjata yang kita rangkai untuk membuat atau awal dari membuat sebuah tulisan. Nah, jadi kata ini senjata. Nah, kata ini gimana sih? Kan kadang kita sebagai penulis merasa mandek atau berhenti gitu gara-gara kosakata kita yang terbatas. Nah, dari kata ini, cobalah kalian berusaha untuk menambah wawasan dengan membaca, ataupun mencari referensi, ataupun seperti traveling, dan lain sebagainya gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang kita lihat dari traveling, itu akan menambah kosakata kita. Itu akan menambah ide-ide baru yang akan kita tuangkan sehingga dalam menuliskan suatu hal, kita tidak akan merasa terus kata ini apa ya, setelah kata ini apa ya, gitu. Tapi menurut catatan pribadi Silvi sendiri bahwa kata yang atau kosakata yang sering kali banyak ditemui atau kita bisa menambah kosakata itu sendiri dengan kegiatan membaca gitu. Jadi Silvi kadang memberikan rencana bahwa satu hari itu Silvi harus menulis kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya satu hari itu Silvi tidak menulis, berarti satu hari itu Silvi harus membaca, walaupun satu lembar atau satu halaman buku bacaan gitu. Jadi untuk menambah kosakata itu dengan membaca. Nah, yang kedua trik atau formulanya yaitu kalimat adalah alat untuk membangun dunia di kepala orang. Jadi gini, pernah tidak sih teman-teman semua pas membaca suatu bacaan, satu kalimat saja sudah membayangkan di otak kita semua, yaitu mengimajinasikan kalimat itu gitu. Jadi kalimat itu diimajinasikan oleh kita semua. Oh, ternyata adegannya seperti ini dan seperti itu gitu. Jadi trik ini maksudnya adalah kalian harus, teman-teman semua harus benar-benar paham apa sih kegunaan kata, apa sih kegunaan kalimat gitu, sehingga dalam penulisan kita akan bisa memasukkan ibaratnya ruh gitu ya, jiwa gitu, jiwa ke dalam tulisannya kita, sehingga pembaca yang membaca akan paham
akan merasa masuk ke dalam tulisannya. Sehingga seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa menulis kreatif adalah tulisan yang memiliki pengetahuan yang meyakinkan. Dengan imajinasi itu, kita akan percaya, oh ternyata kejadiannya seperti ini gitu. Nah, di situ kan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa dibayangkan oleh pembaca. Nah, formula yang ketiga yaitu 5W plus 1H plus so what. Nah, di sini ini sudah dirancang atau disusun oleh Sylvie sendiri selaku secara pribadi gitu ya, secara pengalaman Sylvie sendiri sebagai penulis. Nah, di sini ada yang tahap pertama yaitu persiapan. Nah, dalam tahap persiapan, kita harus mencari informasi sebanyak mungkin. Nah, informasi ini apa sih? Informasi yang berkaitan dengan ide-ide. Tapi dalam tahap ini, kamu akan mengalami pengendapan dan penyaringan. Kenapa sih adanya pengendapan atau penyaringan? Nah, di sini ketika beragam informasi yang telah didapatkan, pasti membuat pemikiranmu bercabang. Oh, informasi ini ada A, B, C, D, dan lain sebagainya gitu. Nah, dari pemikiran yang bercabang ini, kamu harus melakukan pengendapan. Informasi itu diendapkan atau didiamkan. Berusaha pikiran teman-teman semua, pikiran kita semua untuk merasa tenang, untuk menyaring pikiran-pikiran itu menjadi ide-ide kreatif. Seperti itu. Sehingga informasi-informasi itu akan membuat kita menuntun ketulisan yang kreatif. Nah, di sini selanjutnya setelah tahap persiapan, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu eksekusi. Sylvie memilih kata eksekusi ini maksudnya langsung mengerjakan kayak gitu. Ketika tadi sudah diendapkan, sudah disaringkan menjadi ide-ide kreatif ataupun informasi-informasi yang sangat brilian, yang inovatif, itu dituangkan langsung ke dalam tulisannya gitu. Nah, langsung dituliskan ke dalam bentuk tulisan. Selanjutnya yaitu editing. Nah, editing di sini ada 4 yang biasanya Sylvie lakukan kayak gitu ya. Ketika karya Sylvie sudah selesai ditulis, Sylvie akan tidak merevisi terlebih dahulu tapi membaca keseluruhan isi. Jadi Sylvie pahami dulu alurnya apakah sudah sesuai atau belum kayak gitu. Apakah ada ketimpangan antara bab, misalkan akan membuat novel kayak gitu. Nah, novel udah selesai. Nah, antara bab 1 dan bab 2 misalkan, atau chapter gitu ya, chapter 1, 2 kayak gitu. Ada ketimpangan atau tidak gitu. Atau tiba-tiba Sylvie juga pernah menjadi seorang editor. Nah, di sini ada seseorang penulis yang tiba-tiba bab 1 tuh sudut pandang pertama. Nah, bab 2 tiba-tiba pindah ke sudut pandang orang ketiga kayak gitu. Nah, itu didapatkan pada saat kalian sudah membaca keseluruhan. Jadi, paham dulu isinya apa. Walaupun kita yang udah nulis gitu ya, udah tahu rangkaian ceritanya gimana, tapi kita meminimalisir kesalahan itu dengan membacanya kembali secara utuh tanpa dipenggal-penggal, misalkan udahlah segini dulu revisi, enggak, tapi harus dari awal sampai akhir. Nah, kalau misalnya udah nih dibaca, nah tadi tandai dulu kesalahannya yang mana. Bisa menggunakan, kalau misalnya di Word tuh ada fitur komen. Nah, di situ bisa kamu tandai ataupun dengan pewarnaan kayak gitu. Misalkan ini tipe kayak gitu. Misalkan harusnya ada I kurang I. Nah, ini bisa ditandai merah atau kuning ataupun warna-warna yang lain. Nah, itu. Dan misalkan salah nih, biasa harusnya menggunakan kata
sekadar tapi menuliskan sekedar kayak gitu. Nah, itu harus diperbaiki seperti itu. Nah, dari yang sudah ditandai tersebut, selanjutnya pada tahap perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan yang sudah tadi kalian tandai. Nah, dalam tahap editing ini bukan kita penulis ya udah kita serahin aja ke editor. Ada penulis yang seperti itu, tapi sangat disayangkan kita memiliki ide kreatif dan akan menulis kreatif, tapi kita tata tulisannya tidak benar. Nah, di sini sebelum masuk ke editor atau penerbitan, kita harus editing dengan langkah seperti ini. Nah, selanjutnya setelah sudah diperbaiki, silakan unggah karyamu. Misalkan, tulisan ini akan dimuat di Wattpad. Oke, silakan tuliskan di Wattpad. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Sudah cukup. Di sini Selfie mencantumkan pernyataan dari Helvitiana bahwa ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang tidak mati, ia baru saja panjang umurnya. Maksudnya di sini adalah bahwa ketika karya kalian selesai, nama kalian ada dalam karya tersebut, kalian memperpanjang umur kalian. Karena walaupun kalian meninggal atau wafat, kalian akan terus dikenang. Nama kalian akan terus dikenang dalam sebuah karya yang telah kalian buat, yaitu sebuah buku ataupun suatu karya tulis. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.